Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan juga tetap semangat teman-teman untuk menjalani keseharian kalian, terutama dalam hal belajar. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki materi kali ini, coba teman-teman perhatikan layar kalian. Kita akan bermain games terlebih dahulu. Di sini ada 9 titik nih teman-teman. Cobalah teman-teman rangkai dari 9 titik ini menggunakan garis agar bisa menjadi 5 garis, 4 garis, dan 3 garis. Tapi dengan syarat garis tersebut nggak boleh putus dan semua titik harus kena. Teman-teman coba ya. Bisa nggak nih kalian menjadikan 9 titik ini menjadi 5 garis, 4 garis, 3 garis yang tidak putus dan juga semua titiknya kena. Selamat mencoba teman-teman. Nah, dari permainan tadi, makna apa yang bisa teman-teman ambil? Apa sih makna yang bisa teman-teman dapatkan dari permainan itu? Atau kalau menurut teman-teman itu hanya sekedar mainan tanpa makna? Nah, teman-teman, materi kita kali ini mengenai creative thinking atau lampaui batas berpikirmu. Sekarang teman-teman perhatikan 4 gambar yang ada di layar kalian. Yang pertama, ada gambar orang yang lagi membawa masalah. Yang kedua, ada gambar orang yang sedang berpikir dengan banyak tanda tanya di atas kepalanya. Yang ketiga, ada gambar lampu yang bercahaya atau kayak tring gitu. Nah, yang keempat, ada orang yang merasa senang nih. Berdasarkan gambar di atas, apa sih yang dimaksud dengan berpikir kreatif itu? Nah, apa nih menurut teman-teman? Apa yang dimaksud dengan berpikir kreatif itu, teman-teman? Oke. Yang pertama, seseorang yang lagi membawa masalah. Teman-teman, ketika kalian memiliki masalah, pada gambar kedua yaitu orang yang sedang berpikir. Tentunya ketika kalian memiliki masalah, kalian akan berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang kalian punya. Benar atau tidak? Pasti kalian akan melihat masalah tersebut dari berbagai sisi dan juga dari berbagai sudut pandang agar kalian bisa menemukan solusi yang pas. Benar kan teman-teman? Karena kalian melihat masalah kalian dari berbagai sisi dan dari berbagai sudut pandang, akhirnya kalian bisa nih menemukan titik terang solusi dari permasalahan kalian. Dan tentunya kalau kalian sudah mendapatkan solusi, pasti kalian akan merasa senang karena akhirnya masalah kalian terselesaikan. Jadi, berpikir kreatif itu adalah sebuah cara memandang masalah atau situasi dari perspektif yang segar dengan menunjukkan solusi tidak bersifat ortodoks. Dalam kurung yang pada awalnya mungkin terlihat mengganggu. Berpikir kreatif itu adalah proses yang digunakan ketika kita memiliki ide baru. Kreativitas merupakan penggabungan ide-ide yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kalian bisa melakukannya dengan cara brainstorming. Nah,
Karena brainstorming itu merupakan salah satu bentuk pemikiran kreatif dengan melakukan penggabungan ide-ide orang lain dengan ide yang kita miliki untuk menciptakan pemikiran baru. Nah, contohnya itu ketika kalian lagi kumpul nih sama teman-teman kalian. Kalian menyampaikan permasalahan kalian, dan teman-teman kalian memberikan masukan-masukan untuk kalian. Nah, bisa jadi kalau ada masukan yang sebenarnya belum pernah kalian terfikirkan dan teman kalian memberikan itu, nah itu bisa menjadi pemikiran baru untuk kalian. Berpikir kreatif juga merupakan dorongan dan kekuatan motivasi yang ada di balik setiap tindakan dalam berkreasi. Seperti itu, teman-teman. Itulah yang dimaksud dengan berpikir kreatif. Coba sekarang teman-teman pikir lagi, kenapa juga sih kita harus berpikir kreatif? Kenapa teman-teman? Kenapa kita harus bisa berpikir kreatif? Oke, sekarang saya akan memberikan games terlebih dahulu ya. Teman-teman harap perhatikan dengan seksama dan coba untuk menjawabnya. Oke, sekarang kita akan bermain gamesnya. Teman-teman perhatikan dengan seksama ya. Kita akan bermain games tebak gambar. Gambar pertama. Nah, kalau menurut teman-teman, apa nih gambar ini maksudnya? Oke, bisa jawab ya teman-teman? Oke, kita next. Gambar yang kedua, apa nih teman-teman maksudnya? Oke, kita next ya. Gambar yang ketiga, apa nih teman-teman? Oke, kita next. Selanjutnya, gambar apa nih teman-teman? Ngerti nggak kalian? Pasti teman-teman bisa kan? Oke, kita next. Ini gambar apa nih teman-teman maksudnya? Oke, next ya teman-teman. Maksud dari gambar ini apa nih teman-teman? Oke, next ya. Nah, ini gambar apa nih teman-teman maksudnya? Oke, next ya. Nah, kira-kira ini jadi maknanya apa ya? Jadi kalimat apa ya? Oke, selanjutnya. Nah, apa nih teman-teman? Gampang nih pasti. Oke, selanjutnya. Kalau ini jadi apa nih teman-teman maksudnya? Oke, saya next. Apa nih maksud dari gambar ini teman-teman? Oke, next ya.
Nah, sekarang ini apa nih artinya ya teman-teman? Teman-teman perhatikan dengan seksama ya. Saya yakin kok teman-teman bisa menjawabnya. Oke, next. Nah, kalau ini apa nih? Oke, selanjutnya. Apa nih jadinya teman-teman? Oke, saya lanjut. Ini jadinya apa nih teman-teman maksudnya? Oke, selanjutnya. Maksudnya apa nih teman-teman gambar ini? Oke, selanjutnya. Apa sih ini teman-teman artinya? Oke, selanjutnya ya. Nah, gambar ini maknanya apa nih teman-teman? Oke, saya lanjut. Nah, ini maksudnya apa nih teman-teman? Nah, yang terakhir. Nah, maksud gambar yang terakhir ini apa nih teman-teman? Oke, saya yakin teman-teman semua tahu jawaban dari gambar-gambar yang telah saya tampilkan tadi. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi kita lagi. Jadi, dari gambar tersebut dan juga dari permainan yang sudah kita lakukan, kenapa kita harus berpikir kreatif? Yang pertama, teman-teman, untuk dapat memecahkan masalah. Kalau kita berpikir kreatif, kita akan memecahkan masalah dari kita dapat memecahkan berbagai masalah. Karena berpikir kreatif itu, kita berusaha melihat suatu hal dari berbagai sisi dan mencoba memecahkan masalah dari sisi-sisi baru, sehingga bisa muncul solusi atas permasalahan yang dihadapi melalui sisi yang tidak terduga sebelumnya. Yang kedua, mampu mencurahkan banyak gagasan. Kita akan bisa dapat melihat banyak gagasan-gagasan baru yang tidak akan pernah habis. Karena melihat dari berbagai sisi dan juga sudut pandang, serta tidak ragu dalam menggunakan cara-cara berpikir yang tidak lazim digunakan orang. Yang ketiga, merangsang penemuan-penemuan baru. Nah, kalau orang kreatif itu memiliki minat besar terhadap berbagai hal, benar kan teman-teman? Dan juga ia akan selalu berusaha untuk memodifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Yang keempat, dapat berpikir tentang sesuatu yang tidak difikirkan oleh orang lain. Karena dengan berpikir kreatif, akan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai hal dan selalu ada upaya untuk mencari jawabannya. Dan yang terakhir, mengaktifkan pola berpikir. Berpikir kreatif itu melibatkan berbagai aktivitas mental, di antaranya penglihatan, pendengaran, imajinasi, dan juga psikomotorik. Sehingga dengan berpikir kreatif, kita telah mengaktifkan belahan otak kanan dan otak kiri sekaligus. Nah, cara untuk berpikir kreatif yang pertama, jangan terlalu cepat membuat asumsi. Terlalu cepat mengambil asumsi itu adalah contoh sikap malas berpikir. Kenapa sih teman-teman disebutnya malas? Karena seringkali kita nggak mau menunggu untuk mendapatkan semua informasi yang kita perlukan
untuk mendapatkan kesimpulan yang benar. Dan terlalu cepat mengambil asumsi artinya kita itu malas untuk mendapatkan atau mencari informasi yang kita perlukan. Nah, tips mengasah kreativitas yaitu kalau kalian merasa diri kalian ingin untuk menarik kesimpulan, usahakan sampai mendapatkan informasi yang cukup. Kesabaran dan kemauan mendapatkan informasi yang cukup adalah salah satu cara untuk mengasah kreativitas kita. Selanjutnya, melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, karena sudut pandang ini sangat berpengaruh pada persepsi seseorang dalam melihat sudut pandang suatu masalah. Dan setiap sudut pandang itu mampu memunculkan kesimpulan yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, maka dari itu kita perlu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga kita bisa menemukan kesimpulan yang utuh terhadap suatu masalah tersebut. Selanjutnya ialah percaya diri. Lalu, menghilangkan kebiasaan malas berpikir. Nah, seperti yang tadi, maksudnya itu karena kebiasaan malas berpikir ini bisa menjadi batu sandungan besar untuk kita agar bisa berpikir jernih. Malas berpikir, kita bisa saja mendapatkan kesimpulan yang salah karena informasinya nggak lengkap dan kita nggak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Dan juga kita akan bertindak sesuai dengan kesimpulan yang kita dapatkan dan tidak pernah mendapatkan ide-ide yang kreatif karena kita malas berpikir. Tips mengasahnya itu, jangan berpikir bahwa sesuatu terjadi selalu dengan cara biasa. Bisa saja kali ini berubah, jangan pernah mengandalkan biasanya. Jadi orang yang malas berpikir selalu beralasan dengan biasanya. Nah, jadi teman-teman jangan selalu berpikir dengan biasanya ya. Yang terakhir yaitu selalu ingin tahu. Nah, jadi teman-teman, yuk kita berlatih menjadi orang yang berpikiran kreatif. Nah, bagaimana rasanya dituntut untuk berpikiran kreatif? Nah, bagaimana teman-teman rasanya dituntut untuk berpikiran kreatif? Kalau menurut teman-teman. Karena teman-teman, gak ada manusia yang gak kreatif. Yang ada hanya manusia yang malas berpikir. Sebenarnya kita semua pasti kreatif kok teman-teman. Tapi terkadang karena rasa malas itu lebih besar, akhirnya kita jadi malas berpikir dan mentok di situ-situ aja. Saya harap materi ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, saya akhiri materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.